Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Haziq dengan NIM 2205020087 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, tujuan saya membuat video ini guna untuk melengkapi salah satu tugas dari mata kuliah Kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Nur Ilmiah SOS MSc dengan materi kewirausahaan. Di sini saya akan menjelaskan, yaitu yang pertama, apa itu kewirausahaan, yang kedua, tujuan kewirausahaan, yang ketiga, manfaat kewirausahaan, yang keempat, sebagai kewirausaha harus memiliki apa, dan yang kelima yaitu karakteristik wirausaha, dan yang terakhir, sebab-sebab gagal dalam wirausaha. Baik, yang pertama saya akan jelaskan apa itu kewirausahaan. Kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang dan usaha berarti berbuat sesuatu. Jadi wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu hal baru dari segi etimologi. Asal-usul kata, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, cara produk baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, mengatur permodelan operasi serta memasarkannya. Jadi wirausaha itu mengarah kepada orang yang melakukan usaha. Usaha kegiatan sendiri dengan segala kemampuan yang dimiliki. Sedangkan kewirausahaan menunjukkan pada sikap mental yang dimiliki seseorang wirausaha dengan melaksanakan usaha atau kegiatan. Selanjutnya, tujuan kewirausahaan. Yang pertama, meningkatkan jumlah para wirausaha yang berkualitas. Yang kedua, mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan pelajar dan masyarakat yang mampu menumbuh kembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap para siswa. Yang ketiga, manfaat kewirausahaan memiliki 4 manfaat sosial. Yang pertama, memperkuat pertumbuhan ekonomi, penyediaan pekerjaan baru dalam ekonomi. Ekonomi saat ini adalah tanah yang subur bagi wirausahawan, misalnya permintaan pelayanan sektor jasa meledak. Yang kedua, mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan pelajar dan masyarakat yang mampu, handal, dan unggul, menumbuh kembangkan kesadaran dan otoritas kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap siswa dan masyarakat. Yang keempat adalah, sebagai wirausahaan harus memiliki, yang pertama, proses berkreasi, yakni mengkreasikan sesuatu yang baru dengan menambahkan nilainya. Yang kedua, komitmen yang tinggi terhadap penggunaan waktu dan usaha yang diberikan. Yang ketiga, memperkirakan risiko yang mungkin timbul. Dalam hal ini, risiko yang mungkin terjadi berkisar pada risiko keuangan, fisik, dan risiko sosial. Yang keempat, memperoleh reward. Dalam hal reward yang terpenting adalah independensi atau kebebasan yang diikuti dengan kepuasan pribadi. Karakteristik wirausaha menurut para ahli, yang pertama, Miss Scarborough dan Thomas Wismerer tahun 1993 mengemukakan 8 karakteristik, meliputi yang pertama, memiliki rasa tanggung jawab atas usaha-usaha yang dilakukannya. Yang kedua, lebih memiliki resiko yang moderat. Yang ketiga, percaya akan kemampuan dirinya yang akan berhasil. Yang keempat, selalu menghendaki umpan balik yang segera. Yang kelima, berorientasi ke masa depan, perspektif, dan berwawasan jauh ke depan. Yang keenam, memiliki semangat kerja yang bagus untuk mewujudkan keinginan masa depan yang lebih baik. Yang ketujuh, memiliki keterampilan dan mengorganisasikan sumber daya untuk menciptakan nilai tambah. Dan yang terakhir, selalu menilai prestasi dengan uang. Yang kedua, menurut Geoffrey Gemerich pada tahun 1993, mengemukakan ciri-ciri dan watak kewirausahaan seperti, yang pertama, percaya diri, berorientasi tugas dan hasil, pengambilan risiko,
kepemimpinan, koordinasi, berorientasi ke masa depan, dan yang terakhir jujur dan tekun. Yang terakhir, penyebab suatu usaha mengalami kegagalan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurang ulet dan cepat putus asa, sedangkan kita harus dituntut untuk rajin, tekun, sabar, dan jangan putus asa. Yang kedua, kurang tekun dengan teliti. Yang ketiga, kurangnya pengawasan. Yang keempat, kemacetan yang sering terjadi, pelayanan yang kurang baik. Yang keenam, tidak jujur dan kurang cekatan. Yang ketujuh, kurang inisiatif dan kurang kreatif. Yang kedelapan, kekeliruan dalam memilih lapangan usaha. Kesembilan, menyamakan perusahaan sebagai badan sosial, karena salah satu ciri-ciri kalau orang berbisnis harus kikir kalau badan sosial. Ikhlas beramal, karena apabila perusahaan jadi kikir maka ia jelas iri. Yang ke-10, banyak pemborosan dan penyimpangan. Yang ke-11, kurang mengalami penyesuaian dengan selera konsumen. Yang ke-12, sulit memisahkan antara harta pribadi dengan harta perusahaan. Yang ke-13, mengambil kredit tanpa mempertimbangkan dengan matang. Ke-14, memulai usaha tanpa pengalaman dan modal pinjaman. Yang ke-15, banyaknya piutang ragu-ragu. Yang ke-16, kekeliruan menghitung harga pokok dan melakukan suatu usaha penghasil untuk menghitung berapa banyak harga pokok. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.